Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marsilah SPD, CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yakni SMK Negeri 1 Semarang. Namun, sebelum itu, izinkan saya memaparkan rancangan kegiatan sebelum aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang. Latar belakang yang mendasari aksi nyata saya tentang budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran juga termasuk tujuan aksi nyata saya ini, serta melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolok ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati sehingga murid merasa terlibat dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Dan mereka dapat menyadari kesalahannya sendiri, serta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama, guru mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, atau rekan sejawat, dan murid terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati dan dipasang di dinding kelas. Yang keempat, guru berkolaborasi dengan orang tua dengan meminta dukungan orang tua untuk mendampingi anak mereka dalam pembiasaan positif di lingkungan rumah. Yang terakhir, guru mendokumentasikan setiap kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah tentunya, serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Selamat menikmati video diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Umi Rosidiana Empar selaku Kepala SMK Negeri 1 Semarang,
kepada Ibu Muntamah SPD selaku Waka SMK Negeri 1 Semarang dan kepada Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 1 Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama berbagi tentang penerapan budaya positif. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru hebat, next. Nah, di kegiatan hari ini kita awali dengan pembukaan, kemudian yang kedua yakni sambutan, kemudian acara yang ketiga yakni sesi diseminasi budaya positif, kemudian yang keempat penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Izinkan saya memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan yang ini akan diwakili oleh Ibu Muntamah SPD selaku Waka SMK Negeri 1 Semarang. Kepada Ibu Muntamah SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Umi Rosdiana Empar, Kepala SMK Negeri 1 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami banggakan Ibu Bapak Guru Penggerak yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk sama-sama berkumpul di aula sekolah kita tercinta ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di aula ini. Mohon untuk berkenan menyimak dan juga mencermati apa yang akan disampaikan oleh guru penggerak dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif. Karena apa? Bahwa guru penggerak adalah menjadi salah satu penggerak atau jadi lokomotifnya sekolah, sehingga nanti dapat menggerakkan budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Semarang. Dan harapan kami, harapan sekolah, bahwa budaya positif yang telah dilakukan oleh guru penggerak ini dapat diikuti oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Dan harapan terakhir outputnya adalah nanti untuk kebaikan murid-murid kita, siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Semarang. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi diseminasi budaya positif oleh guru penggerak saya nyatakan dibuka. Dan harapannya tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru Penggerak, dan tentunya dengan harapan semoga Allah merestui, memberikan rahmat untuk kemajuan sekolah kita tercinta, dan budaya positif ini betul-betul terpatri untuk siswa-siswi kita di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat, marilah kita awali kesepakatan kita ini dengan kesepakatan forum diseminasi. Supaya kegiatan pada siang hari ini berjalan lancar, kegiatan atau kesepakatan seperti apa yang akan nantinya kita jalankan di sesi
kegiatan berbagi ini. Monggo Bapak Ibu bisa menulis di sticky note yang sudah saya sediakan di meja Bapak Ibu semua. Monggo. Ulangi Bu pertanyaannya Bu. Ya, kesepakatan diseminasi dalam kegiatan kita di siang hari ini supaya berjalan lancar Bapak Ibu guru. Ditempel Bu. Ya, silakan yang sudah ditempel bisa dititipkan. Ada yang belum? Oke, silahkan. Baik Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya membacakan hasil kesepakatan forum yang sudah akan kita sepakati dalam sesi siang ini. Yang pertama, tidak boleh main HP. Yang kedua, boleh makan dan minum, izin jika ke kamar mandi, kemudian selesai tepat waktu, kemudian tetap bahagia, dan boleh minum, kemudian boleh makan snack. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Setelah kesepakatan forum ini saya bacakan, akan saya langsung untuk sesi penerapan budaya positif. Oke, next. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk mengecek kesiapan dan kefokusan Bapak Ibu, kita cairkan suasana dulu dengan ice breaking, dengan clue seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Ketika saya mengatakan red, tepuk 1 kali. Oke, ketika saya mengatakan yellow, tepuk 2 kali. Ketika saya mengatakan green, tepuk 3 kali. Ketika saya mengatakan black, katakan door di kanan atau di kiri Bapak Ibu guru hebat. Begitu ya. Begitu pula sebaliknya, ketika saya mengatakan black, maka Bapak Ibu guru hebat iya. Ketika saya mengatakan menepuk 1 kali tepuk tangan, tepuk berarti red. Ketika 2 kali tepuk berarti yellow. Ketika saya tepuk 3 kali berarti green. Nah, ini keseimbangan otak kanan dan otak kiri untuk mengecek kesiapan dan kefokusan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu guru semua siap untuk berbagi dan belajar dalam sesi diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang? Kita mulai ya Bapak Ibu? Oke. Red, black, green, red, yellow, door. Kalau door apa Bapak Ibu? Oke, masih belum fokus. Kita ulas kembali. Black, red, door, black, zone. Red, black. Iya, terima kasih sudah kompak semua. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, karena kesiapan sudah siap dan kefokusan sudah bisa terlihat, next kita akan masuk ke dalam budaya positif. Sering sekali kita mendengar kata budaya positif Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang konsep-konsep yang akan di siang hari ini kita paparkan, maka menurut Bapak Ibu, penerapan atau kegiatan apa yang berbudaya positif di lingkungan Bapak Ibu semua? Yuk berbagi yuk. Ada yang mau berbagi? Contoh kegiatan yang menurut Bapak Ibu disebut sebagai budaya positif itu kegiatan yang seperti apa? Iya Ibu? Ya. Bu Rini, Munda tolong.
Ya. Ya, izin menjawab Bu. J. Budaya positif yang ada di SMK 1 Semarang yang saya lihat masih tetap ada itu ketika pulang sekolah, waktunya pulang sekolah, anak-anak mempunyai waktu untuk membersihkan kelas. Baik. Setelah itu pulang menyanyikan suku dan selanjutnya anak pulang satu persatu dengan saling cium guru yang mengajar bersama. Baik, terima kasih. Beri tepuk wow buat Bu Susilo ya. Oke, monggo Bu Susilo tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren buat Bu Susolir ini. Terima kasih Ibu. Nah, kita masuk ke budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif, ternyata tidak hanya satu konsep yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali konsep yang terkait dengan budaya positif. Apa itu? Yang pertama yakni paradigma perubahan belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. 6 keyakinan kelas dan 7 segitiga restitusi. Nah, mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu guru hebat dalam sesi belajar bersama, berbagi bersama pada siang hari ini. Yang pertama yakni perubahan paradigma belajar. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mari Bapak Ibu kita ubah mindset kita. Apa yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana pembelajaran yang berdiferensiasi ini pembelajaran yang memenuhi kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, keywordnya Bapak Ibu guru hebat, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira menurut Bapak Ibu profil pelajar Pancasila apa saja ya? Beriman dan bertakwa. Oke, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri. Oke. Yuk kita bernyanyi supaya kita tidak mengantuk di siang hari ini. Oke, cek. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kayaknya biar gak ngantuk Bapak Ibu, berdiri dong. Ya, silahkan berdiri Bapak Ibu. Yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ubah mindset kita bahwa teacher learning sudah tidak zamannya. Kita ubah menjadi student learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita fasilitasi gaya belajarnya, kebutuhannya Bapak Ibu guru. Sehingga ketika kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, secara otomatis kita akan berpihak kepada peserta didik yang menjadikan peserta didik itu subjek pembelajaran kita, bukan lagi objek pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Sehingga nilai-nilai ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila akan tercapai manakala guru sudah berpihak pada peserta didik. Next.
Nah, untuk mewujudkan itu perlu adanya disiplin positif. Apa itu disiplin? Kira-kira Bapak Ibu mau berbagi disiplin itu apa ya? Taat, baik, betul. Ada lagi? Iya, mengikuti aturan. Nah, ketika seseorang itu atau peserta didik sudah mengikuti mengikuti aturan, maka peserta didik itu akan meyakini nilai-nilai universal, di mana salah satu dari beberapa nilai universal ini adalah sudah kita bahas di profil pelajar Pancasila. Next, kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif perlu adanya kebutuhan dasar, mengetahui kebutuhan dasar peserta didik kita. Mengapa? Karena kebutuhan dasar adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga ini akan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, sehingga perilaku kita otomatis akan menjadi positif. Ada 5 kebutuhan dasar yang mana sebagai guru kita harus mengetahui supaya kita bisa melibatkan peserta didik dalam setiap persoalan yang ditemui. Ketika kita mengetahui adanya kebutuhan dasar siswa kita, maka kita tidak akan buru-buru mengejas atau memberikan sanksi dan sebagainya. Apa kebutuhan dasar itu? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua yakni penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. Keempat kebebasan. Dan yang kelima yakni kesenangan. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Yuk kita studi kasus di kasus berikut. Ada studi kasus seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Ibu Marsilah adalah guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan dan seringkali meminta bekal makanan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Marsilah, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Nah, ini adalah kasus di mana salah satu dari murid perwalian itu sering merebut makan siang dari temannya, sehingga kita sebagai guru Bapak Ibu perlu mengetahui apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari siswa ini sehingga anak tersebut melakukan hal itu. Mari kita cek 5 kebutuhan dasarnya. Next. Yang pertama, alasan Tom yang pertama, mungkin Bapak Ibu guru hebat karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, mungkin karena dia merasa senang. Keywordnya adalah merasa senang, memperhatikan temannya, memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya, maka orang tua tersebut memperhatikan dia sehingga akan dipenuhinya kebutuhan dasar, yakni apa? Dia kurang kasih sayang atau ingin rasa diterima, sehingga Tommy melakukan hal itu. Alasan yang kedua yakni kebutuhan hidup yang ketiga, yakni kekuasaan. Bapak Ibu, peserta didik juga butuh kebutuhan dasar seperti ini. Dalam rangka apa? Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya itu Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Tentang kekuasaan. Next, yang keempat. Dengan yang kasus yang sama Bapak Ibu, kita
kita analisa. Mungkin alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan. Bosannya kenapa? Karena ibunya selalu mengasih bekal tempe, tahu, kemudian oseng sawi. Kan dia merasa bosan. Sehingga Bapak Ibu guru hebat, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Seperti itu. Next, yang kelima. Oke. Oke, sebelumnya lah. Kemudian dari kebutuhan dasar itu kita sambungkan tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru hebat, ada yang mau berbagi? Motivasi itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu guru hebat? Ada yang tahu? Iya, betul. Dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, apa yang disebut dorongan hati ini terhadap kebutuhan tadi bisa kita kaitkan dengan motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu dibagi dua Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Itu adalah motivasinya. Nah, misalnya di sekolah, di kelasnya saya misalnya, ayo anak-anak, siapa yang mau menjawab pertanyaannya Bu Marsila? Maka Bu Marsila akan memberikan coklat. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik Bapak Ibu guru. Sehingga motivasi ini tidak akan bertahan lama. Seperti lagi misalnya hukuman. Dia tidak akan terlambat ke kelas. Kenapa? Karena takut mungkin dari guru BK-nya akan menghukum kalau dia tidak tepat masuk kelas. Nah, motivasi-motivasi seperti itu Bapak Ibu, kita masukkan ke dalam motivasi ekstrinsik, yang mana motivasi itu tidak akan lama, tidak akan permanen, sehingga mereka akan kadang mengulang kesalahan kembali. Nah, di level yang ketiga itu adalah motivasi diri, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang mana menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu, level tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Manakala motivasi ini sudah mengena ke peserta didik, maka motivasi ini akan permanen. Nah, ketika motivasi ini permanen, maka untuk menerapkan budaya positif, disiplin positif akan lebih mengena. Karena mereka sadar terhadap dirinya sendiri, bukan karena unsur paksaan, bukan karena unsur adanya reward atau punishment. Next, ini kita kaitkan mengapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi Bapak Ibu guru hebat, ketika kita menggunakan hukuman dan penghargaan, hati-hati, karena ini merupakan konsep disiplin gagal. Mengapa demikian? Karena dengan Bapak Ibu guru hebat melakukan hukuman, memang anak akan tertib, namun di sini termasuk disiplin yang gagal. Gagalnya kenapa Bapak Ibu guru hebat? Yang pertama, hukuman itu bersifat menyakitkan. Kemudian, dan terasa tidak nyaman. Dan karena hukuman, murid akan takut. Dan biasanya murid akan menyembunyikan kesalahan karena mereka akan menghindari hukuman. Dan otomatis murid akan menjadi rendah diri. Inilah yang disebut sebagai disiplin, namun disiplin dengan identitas gagal.
Yang kedua, tentang reward atau penghargaan. Disebut sebagai gagal. Memang, kenapa? Karena tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya di dalam kelas, si A berhasil menjawab pertanyaan, kemudian dikasih hadiah, akan memunculkan rasa iri bagi temannya yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Karena kita di kurikulum Merdeka sudah tidak ada ranking, itu salah satu alasannya ya Bapak Ibu guru hebat. Karena itu adalah termasuk disiplin gagal dengan penghargaan. Yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira yuk berbagi Bapak Ibu guru hebat, apakah disiplin yang pernah Bapak Ibu guru hebat lakukan itu masuk ke dalam hukuman atau penghargaan? Monggo, mungkin bisa berbagi Bapak Udin, ya. Mungkin dari pengalaman Bapak Udin dalam membersamai anak-anak. Ya, terima kasih Bu Masila. Terkait dengan hukum apa itu memberikan sesuatu pernyataan. Yang pertama adalah hukuman rata-rata siswa, tapi hukumannya sudah menjadi sebuah kesepakatan pidana. Karena saya kalau sudah mengajar, kalian mau nanya terus nanti Pilihan ya Pak ya. Sekarang sudah dulu langsung ya, dulu modelnya usaha atau lari-lari. Kemudian juga pernah memberikan sebuah penghargaan. Kalau kamu bisa sekian ini nanti tak kasihesen. Oh begitu ya. Begitu juga misalkan ada memberikan nilai yang bagus. Oke, ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Sila Udin ya. Next, kita masuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada gagal, pasti ada sukses. Nah, inilah yang disebut sebagai konsekuensi dan restitusi. Nah, kita belajar bersama tentang konsekuensi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek Bapak Ibu. Ketika konsekuensi itu dijalankan, perlu monitoring berkelanjutan karena konsekuensi itu anak memilih yang sudah disediakan, bukan berdasarkan dari diri sendiri. Kemudian murid menghormati peraturan. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi, murid hanya menjalankan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Ini disebut identitas sukses, namun jangkanya tidak permanen, tidak panjang, jangkanya hanya pendek. Nah, selanjutnya, bagaimana yang restitusi? Restitusi ini memegang kendali yang sangat bagus dalam penanganan konsep untuk menuju disiplin yang sukses. Mengapa? Secara otomatis dengan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Begini Bapak Ibu guru hebat tentang konsep restitusi, di mana konsep ini melibatkan peserta didik untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bukan kita yang akan memberikan solusi, namun dari peserta didiklah yang akan menemukan permasalahan yang ada yang diberikan, sehingga peserta didik akan memunculkan rasa tanggung jawab. Ketika rasa tanggung jawab itu ada, maka dia sudah bisa mengelola dirinya untuk menghormati dirinya dan orang lain, sehingga dia akan bisa menjadi kontrol bagi dirinya manakala kita sebagai guru melakukan konsep restitusi.
Begitu Bapak Ibu guru hebat. Next. Nah, seperti yang saya tadi sudah jelaskan sebelumnya tentang penerapan restitusi. Sehingga restitusi itu apa Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini adalah bentuk-bentuk restitusi atau ciri-ciri restitusi untuk kita berikan kepada peserta didik kita. Tidak lagi hukuman Bapak Ibu, tidak lagi reward atau penghargaan, dan tidak lagi konsekuensi. Kita bisa naik ke level restitusi untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kita, di lingkungan belajar kita. Next. Nah, Bapak Ibu, akan saya berikan kasus supaya Bapak Ibu bisa merenung, termasuk saya. Ketika ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, apabila kita menekankan dengan sikap hukuman, maka tindakannya adalah guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di dalam kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Hati-hati Bapak Ibu, itu adalah termasuk hukuman yang menyebabkan disiplin dengan identitas gagal. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apabila dengan kasus yang sama, siswa sering tidak mengerjakan PR dan Bapak Ibu lakukan adalah guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Memang betul murid akan mematuhi peraturan dan murid akan mengerjakan PR 3 kali. Namun hati-hati Bapak Ibu, walaupun ini termasuk identitas disiplin sukses, ini jangkanya tidak akan lama karena ini belum melibatkan peserta didik mencari solusi permasalahan dalam dirinya. Guru harusnya berpihak pada peserta didik, menggali apa yang dibutuhkan, apa permasalahan peserta didik itu sendiri. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu murid menyelesaikan masalah, guru terbuka dan menghormati dirinya sendiri. Nah, ini yang akan saya tujukan di salah satu penerapan budaya positif pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu guru hebat bisa mengubah yang mulanya bermindset menghukum atau konsekuensi. Next. Baik, berhubung dengan tadi ada kaitan benang merahnya, yaitu tentang posisi kontrol guru. Ini adalah konsep yang kelima Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Hati-hati Bapak Ibu guru, ada 5 kontrol guru dalam penanganan penerapan budaya positif. Next. Nah, saya beri kasus. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Ini sering sekali terjadi di hari Senin Bapak Ibu ketika kita ada upacara bendera. Nah, posisi manakah kita? Yang pertama, penghukum. Apabila posisi Bapak Ibu adalah sebagai penghukum, maka Bapak Ibu akan memberikan tindakan berdiri di depan barisan. Hati-hati Bapak Ibu, itu sudah termasuk posisi kontrol panjenengan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Itu kadang sering saya lakukan di pembelajaran saya. Kadang saya juga menyesal. Kemudian yaitu berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, saking pengen perfectnya anak-anak untuk berdisiplin, maka ternyata itu saya malah membuat rasa bersalah terhadap anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak mengena, malah akan kecewa terhadap apa yang kita katakan. Kemudian yang ketiga, teman. Ayolah
membuat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa deh. Nah, ajakan-ajakan seperti itu Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat Bapak Ibu guru, pemantau. Kamu itu sudah melanggar peraturan. Yuk, apa konsekuensinya? Nah, itu adalah pemantau Bapak Ibu guru hebat. Sedangkan yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer ini Bapak Ibu guru hebat tidak akan langsung menjudge atau menghukum. Tetapi yang Bapak Ibu guru lakukan adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bapak Ibu guru hebat memberikan pertanyaan pemantik yang mana Bapak Ibu guru menggali alasan mengapa anak berbuat demikian, kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi sehingga mereka berbuat seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru hebat akan melakukan step-step di mana Bapak Ibu akan memberikan kesempatan anak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, kita review sebentar Bapak Ibu guru hebat. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini, posisi kontrol guru manakah yang menurut Bapak Ibu guru hebat sudah tepat dan perlu diterapkan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah atau lingkungan belajar kita? Yuk berbagi. Dari Ibu, ada yang mau berbagi atau dari Bapak tentang posisi manakah atau mengapa posisi kontrol manakah yang tepat menurut Bapak Ibu guru untuk diterapkan dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah? Iya, Ibu Wati. Monggo Bu Wati. Terima kasih waktunya. Saya ingin mencoba menjawab ya. Posisi yang terbaik mungkin untuk yang posisi manajer Bu. Nggih, betul. Alasannya apa Bu? Alasannya dimana kita di sini adalah menangani siswa yang berbuat kesalahan tapi tidak menekan anak itu untuk menjadi penyesalan atau dia merasa diintimidasi oleh kita sebagai guru, tapi anak bisa mengatakan, oh saya berbuat seperti ini karena saya ini loh, kan saya malu seperti itu. Kemudian kita juga bisa membantu anak itu menemukan, oh kalau kamu berbuat seperti ini kamu harus memperbaiki diri. Anak itu merasa bebas, nyaman berkomunikasi dengan gurunya, jadi membuat salah itu suatu biasa dan kita harus memperbaiki. Jadi itu seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ibu Wati. Kita biar tidak ngantuk di siang hari ini kasih tepuk wow buat Ibu Wati. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren Ibu Wati. Baik, terima kasih. Nah, sudah disampaikan oleh Ibu Wati tadi bahwa posisi kontrol yang terbaik untuk penerapan budaya positif kita yakni posisi kontrol manajer. Betul, karena kita sekali lagi melibatkan peserta didik dalam mencari solusi sehingga kita bisa berpihak pada peserta didik, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan dasar peserta didik untuk mencari solusi dari yang sudah ditemukan oleh peserta didik kita. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya ke selanjutnya, ke sesi konsep selanjutnya, ada sticky note yang ada di meja Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu berbagi kira-kira Bapak Ibu guru hebat ada di posisi kontrol guru yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Ataukah pemantau? Ataukah manajer? Atau bahkan Bapak Ibu kombinasi dari semuanya? Monggo saya kasih kesempatan untuk menulis di sticky note, kemudian setelah itu ditempel di papan
sudah saya siapkan. Dikit nempel ke sembarang. Oke, dari Ibu Fadila, dari Bapak Silahuddin, dari Ibu Ina, Bapak Senton, Bapak Agus Budi, Oke. Baik, izin membacakan ya Bapak Ibu di sesi diskusi kita hari ini. Inilah posisi kontrol kita sebagai guru yang sudah kita lakukan. Yang pertama, sudah mengalami semua posisi kontrol. Super sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian ada yang menjadi pemantau. Iya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ada lagi teman. Ada lagi kontrol guru sebagai kombinasi tergantung situasi. Nah, berarti ini kolaborasi dari semua posisi kontrol ya. Penghukum, pemantau, manajer, teman, kemudian semuanya, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian manajer. Nah, ada 2 dari Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan atau menerapkan posisi kontrol manajer. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah berbagi. Selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu guru hebat. Untuk pertanyaan pemantik di sesi keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ya, Ibu Saina. Oke, menurut Ibu Saina bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan dan juga penjelasannya. Menurut saya, untuk keyakinan kelas ini kan memang ada kesepakatan antara guru dan siswanya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati itu memang berdasarkan atas pengetahuan antara dua belah pihak. Seperti itu untuk keyakinan kelas. Namun untuk peraturan kelas itu mayoritas memang peraturan atau tertib yang memang sudah dibuat sebelum adanya kesepakatan kelas. Nah, jadi biasanya itu kalau peraturan kelas itu tidak melibatkan siswa. Begitu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Sai, terima kasih. Nah, next. Nah, sebelum kita diskusi lanjut tentang pertanyaan tadi, ada pertanyaan pemantik lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Yuk Bapak Ibu guru, kenapa kita itu harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Supaya apa Bapak Ibu guru? Supaya kita apa? Iya, betul sekali. Jawabannya pertama, supaya kita selamat. Kata kunci selamat atau keselamatan. Sedangkan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya? Kira-kira mengapa Bapak Ibu guru? Agar iya, kebersihan, menjaga kebersihan. Iya betul, ada kesehatan juga. Dari kita bersihkan otomatis kita akan menjadi sehat. Kita ketemu 3 kata kunci Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama tadi apa? Keselamatan. Ya, yang kedua Ibu Lilia Hesti. Ya betul, kesehatan. Kemudian apa? Ibu Pak Sentot? Iya, kebersihan. Dari 3 kunci ini Bapak Ibu guru hebat sudah kita munculkan nilai-nilai keyakinan. Kita itu yakin nek bawa helm berkendara yo ben selamat. Kemudian kenapa kok harus membuang sampah pada tempatnya? Ya karena supaya bersih. Kalau bersih kita sehat. Itulah kita namakan keyakinan. Keyakinan akan nilai-nilai. Ketika kita yakin akan nilai-nilai, maka
Next, untuk pembuatan keyakinan kelas perlu diketahui Bapak Ibu, ada beberapa trik. Trik yang pertama, berupaya pernyataan universal. Jadi tidak panjang-panjang, dilarang membuang sampah agar sehat, agar bersih, agar bla bla bla. Cukup jaga kebersihan. Dilarang membawa helm bla 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 bla. Cukup jaga keselamatan. Nah, yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita buat dalam bentuk atau kalimat positif. Hindari kata jangan, hindari kata dilarang. Contohnya misalnya di dalam kelas kita membuat kesepakatan keyakinan kelas, dilarang membuang sampah, hindari Bapak Ibu. Kita buat kalimat positifnya, buanglah sampah di tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu efisien, sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan semua warga kelas. Nah, next. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat ada tujuan penerapan disiplin budaya positif kita pada siang hari ini. Berharap setelah di sesi diseminasi ini Bapak Ibu guru hebat yang khususnya sebagai wali kelas bisa mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu guru hebat terapkan. Bagaimana alur yang betul dalam membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah contoh dari kelas 12 BC2 yang sudah saya praktekkan Bapak Ibu guru hebat. Ada alur bagaimana keyakinan kelas itu dibuat. Yang pertama, langkah yang pertama sesuai dengan gambar yang pertama, saya berdiskusi bersama murid-murid. Kemudian saya memberikan kesempatan tentang gambaran kelas yang ideal, gambaran kelas yang ingin dicapai di pembelajaran bahasa Inggris. Kebetulan di sini adalah saya saat itu pembelajaran bahasa Inggris, sehingga saya keywordnya adalah keyakinan kelas 12 BC2 pembelajaran bahasa Inggris. Saya menampung semua apa yang diinginkan oleh peserta didik. Saya melibatkan semuanya, saya memberikan sticky note, dan kemudian langkah yang kedua, mencatat atau menempel semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Salah satunya seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Kemudian saya tempel semua siswa memberikan pendapatnya, memberikan argumennya tentang kelas yang ingin diciptakan, kelas ideal di pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa. Mereka menempel, saya beri kesempatan untuk menempel di gambar yang kedua. Kemudian saya bacakan dari awal sampai akhir hingga saya kelompokkan Bapak Ibu guru hebat. Yang berwarna kuning itu berarti satu topik, mungkin satu topik tentang tepat waktu. Kemudian saya kelompokkan lagi sesuai dengan temanya. Di orange itu, orange muda, itu berdasarkan bahwa anak-anak tidak boleh makan pada saat sesi pembelajaran. Dia menuliskannya masih dalam kalimat negatif, sehingga di gambar selanjutnya, yaitu di step selanjutnya, mengajak ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif di 12 BC2 ada yang menulis seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Itu betul Bapak Ibu guru hebat. Namun di praktek pembuatan keyakinan kelas ini ada alur untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, sehingga kalimat positif yang akan tertuang di gambar 3 yakni adalah buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat positif. Nah, gambar selanjutnya yaitu gambar 4, mengajak para murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang
7 dari peraturan tersebut. Seperti yang tadi saya lakukan Bapak Ibu guru hebat, kita menggunakan helm dalam mengendarai roda 2 supaya apa? Supaya selamat. Nah, itu nilai kebajikan atau keyakinan. Berharapnya dari pembuatan keyakinan kelas ini mereka akan tergali, mereka akan mengena di hati nilai-nilai kebajikan yang memang harus disepakati bersama sesuai yang sudah dialurkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya nomor 5, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama agar jumlahnya tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kemarin ada sampai 36 sticky note, kemudian saya rampingkan berdasarkan tema yang sama, ada sekitar 15 tema, kemudian saya rampingkan lagi sampai ketemu sekitar 7. Kemarin ada 7 kesepakatan kelas di 12 BC2 yang diantaranya mengumpulkan tugas tepat waktu sehingga keyakinan kelasnya on time atau tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, kebersihan. Jadi nilai-nilai seperti itu yang sudah didapatkan selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di pojok baca ruang kelas kita, di mana ruang kelas kita sekarang sudah difasilitasi oleh Waka Sarpras kita untuk styrofoam untuk menempel kesepakatan atau keyakinan kelas. Berharapnya dari setelah sesi kegiatan hari ini Bapak Ibu bisa memulai mempraktekkan bagaimana alur pembuatan keyakinan kelas yang benar, sehingga Bapak guru hebat bisa menerapkan budaya positif mulai dari lingkungan yang terkecil, dari kelas dahulu, kemudian baru kita merambah ke yang lebih besar. Begitu Bapak Ibu guru hebat. Terakhir, next, konsep apakah yang terakhir? Konsep yang paling kita gaungkan, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi dalam menciptakan kondisi menuntun murid memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ingat Bapak Ibu guru hebat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berpihak pada peserta didik. Kita kenali dulu alasannya mengapa mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga penerapan budaya positif tidak bisa mengena di hati peserta didik kita. Kenapa? Bukan salah peserta didik kita. Mungkin juga kita perlu berkaca, merefleksi, merenungkan, betulkah kita, sudah benarkah langkah kita dalam mencari solusi yang dipunyai oleh peserta didik kita. Sehingga di sini dalam diseminasi kita kali ini ada yang namanya segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan. Next. Tahapan yang pertama, ketika anak ada masalah, kita stabilkan identitasnya dulu Bapak Ibu. Dengan cara apa? Berbuat salah tidak apa-apa. Kita downkan, kita cooling downkan dulu. Kita amankan dulu jiwanya, kita amankan dulu perasaannya agar anak tidak merasa terancam, anak merasa bahagia ketika kita berikan solusi permasalahannya. Yang kedua, bisa menggunakan kata saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu nak, atau saya ingin mencari solusi bukan mencari siapa yang salah. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang kita percaya? Itu adalah cara Bapak Ibu guru hebat untuk melibatkan peserta didik menemukan solusi
ketika penyimpangan-penyimpangan sehingga budaya positif tidak bisa mereka terapkan di hati. Karena apa? Kita mungkin belum melibatkan peserta didik dalam menangani permasalahannya, dalam menggali permasalahannya. Dia mungkin juga belum menemukan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, sehingga mereka tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari diri, sehingga mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan atau melakukan tindakan yang kurang tepat. Misalnya, saya akan memberikan contoh kasus penanganan tahapan segitiga restitusi. Misalnya ada di kasus saya, itu saya mendapatkan laporan kemarin dari guru BK bahwa salah satu perwalian saya, Bapak Ibu guru hebat, ada yang memakai sepatu olahraga di jam pembelajaran saya, di jam pembelajaran kelas. Padahal biasanya menggunakan sepatu PDH. Nah, ketika itu saya panggil, saya tidak langsung menyalahkan. Kenapa kamu memakai sepatu olahraga? Itu kan tidak betul. Piye toh? Wong sepatu olahraga kan biasanya digunakan untuk berolahraga. Nah, sikap seperti itu hati-hati Bapak Ibu guru hebat. Itu sudah melukai peserta didik kita. Maka kita perlu Bapak Ibu guru hebat melakukan tahapan segitiga restitusi. Dengan cara apa? Kita panggil, kita dudukkan, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Nak, kamu tahu tidak kenapa Bu Marsilah memanggil kamu? Nah, kita lihat dulu apakah wajahnya bagaimana. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu, Nak, yang pernah Bu Marsilah panggil. Itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Kita lanjutkan. Ibu mendapatkan laporan bahwa kamu memakai sepatu olahraga di jam pembelajaran. Nah, ketahui dulu alasannya, mengapa itu terjadi. Kemudian kira-kira kenapa Nak kok kamu melakukan hal seperti itu? Nah, mereka akan bercerita. Ketika mereka bercerita, kita akan gali sampai pada akhirnya mereka akan mengetahui Bapak Ibu guru hebat solusi dari permasalahannya. Begitu. Next. Nah, ini adalah kemarin gambar saya memanggil perwalian saya ketika di jam pembelajaran tidak menggunakan sepatu PDH atau masih menggunakan sepatu olahraga pada saat pembelajaran di kelas. Next. Nah, ada hal penting yang perlu kita terapkan Bapak Ibu guru hebat. Dari semua konsep dari 1 sampai 7, tadi ada paradigma, ada konsep disiplin dan sebagainya, tidak akan terjadi tanpa adanya kolaborasi dari semua stakeholder, dari kepala sekolah, dari guru, dari murid, dan terlebih lagi kolaborasi dari orang tua. Karena sekali lagi, budaya positif bukan seperti mie instan di mana memasaknya hanya 3 menit jadi. Namun budaya positif adalah budaya yang perlu pembiasaan, karena yang disentuh adalah karakternya. Begitu Bapak Ibu guru hebat. Namun sebelum saya akhiri dari sesi ini, ada refleksi. Next. Refleksinya adalah apa yang dipelajari hari ini Bapak Ibu guru hebat mungkin bisa berbagi, direnungkan 3 hal. Yang pertama, apa yang dipelajari hari ini. Yang kedua, hal menarik apa. Yang ketiga, hal apa yang ingin ditingkatkan. Kita berbagi sharing, mungkin bisa diwakilkan 1 dari Bapak, 1 dari Ibu. Silahkan untuk menjawab refleksi kita pada sesi diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang.
Ya, Ibu Susilo. Ya, terima kasih. Iya. Pada pembelajaran hari ini kami memperoleh banyak hal, terutama tentang disiplin positif. Disiplin positif yang selama ini yang saya pikir itu hanya aturan-aturan yang seperti ditetapkan sekolah ternyata berbeda. Jadi hari ini kami mendapatkan ilmu bahwa yang namanya disiplin positif itu juga termasuk sebuah kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah dan seterusnya itu adalah termasuk disiplin positif. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Susilo. Next, untuk selanjutnya dari perwakilan untuk dari satu Bapak, apa yang bisa direfleksikan di siang hari ini? Baik, Bapak Seton. Terima kasih. Jadi beberapa sekali apa yang saya lakukan ini mungkin apa ya, kemarin kita terbiasa menangani siswa apa adanya, kita belum paham konsep apa itu disiplin positif, apa itu motivasi, apa itu posisi kontrol. Jadi yang menarik mungkin salah satu dengan posisi kontrol yang bisa saya terapkan ke depan untuk melayani siswa untuk karakter mereka jadi lebih baik. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Beri tepuk wow semuanya untuk mengakhiri pada sesi hari ini. Tepuk wow. Kasih wave. Kasih ho. Kasih wave. Wow, keren. Next. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga diseminasi penerapan budaya positif ini bisa mengena di hati Bapak Ibu guru hebat sehingga Bapak Ibu guru hebat menerapkan apa konsep-konsep yang kita dapatkan dalam sesi belajar bersama, berbagi bersama. Tidak ada manusia yang sempurna, maka dari itu mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.